Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, sehat selalu. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berjumpa di virtual ya, di meeting pembelajaran teknik kehidupan subtema 1. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa Mas Tamim untuk dipimpin berdoa. Silakan Mas Tamim dipimpin berdoa. Mic-nya bisa dinyalakan. Wes. Mas Tamim dipimpin berdoa, mic-nya dinyalakan Mas Tamim. Ya. Ya, dipimpin berdoa Mas Tamim ya, sambil menunggu temannya. Tamim, bisa mendengar? Mas Tamim? Belum, Pak. Dipimpin berdoa. Dipimpin berdoa, Mas. Mungkin lagi Doa dimulai. ya. Tak ketok lah ini enggak? Ya. Baik. Pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan tentang tema 8, subtema 1, ya. Pembelajaran. Tadi sudah dipimpin berdoa, sekarang Bapak akan presensi kehadiran yang sudah berpesan di menu WA Group. Anak-anak sudah mengisi presensi, semuanya sudah. Oke. Dan sekarang kita menyanyikan lagu bersama-sama Garuda Pancasila. Yuk, bersama-sama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, pulang pendukung proklamasi setia Pancasila dasar negara, rakyat adil bangsa, pribadi bangsaku, maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, ini adalah peraturan pembelajaran daring ya. 1, menyalakan kamera ketika pembelajaran berlangsung. Kameranya sudah menyala semua. Gunakan mikrofon dengan efektif untuk tanya jawab. Nanti ketika Pak Guru tanya, kalian jawab ya. 3, berpakaian rapi dan sopan. Semua sopan. Dan angkat tangan terlebih dahulu. Angkat tangan kalau mau bertanya atau ingin disampaikan. Nah, ini ada menu, KD, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar ada 3 MUPEL, ya, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA. PPKN bersikap toleran dalam keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang nanti menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks dan fiksi. Yang kita menganalisis siklus. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui model flip classroom di aplikasi Zoom, peserta didik dapat menampilkan sikap toleran dalam keragaman di rumah dan di sekolah dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati video proses siklus air, peserta didik dapat menyimpulkan proses terjadinya siklus air secara tepat.
Sekarang Pak Kim mau bertanya pada kalian, aktivitas apa saja yang sudah kamu lakukan setelah bangun tidur tadi pagi? Ya, Alifnya, Mas Rakan, apa aktivitasnya? Sholat, Pak. Ya, sholat. Setelah bangun tidur, sholat. Terus, setelah sholat? Mandi tidak? Mas Tamim mandi tidak? Tadi pagi. Sudah mandi belum? Ya, sudah mandi. Ya, mandi. Salah satu aktivitas yang kalian lakukan adalah mandi. Ya. Jika kalian mandi, apa saja yang kalian butuhkan? Saat mandi butuh apa? Mbak Alifnya? Sabun. Air. Ya, sabun. Terus? Air. Air. Ya. Terus? Gosok gigi? Pasta? Gigi. Ya. Gigi. Nah, Guru, tadi sudah Mas Tamim ya menjawab air ya. Sekarang Pak Guru mau bertanya, apa saja fungsi air bagi kehidupan? Minum. Buat minum, Pak. Untuk minum ya, bagus. Masyarakat. Menyiram tanaman. Ya, bagus. Ya, Mas. Mencuci. Ya. Ya, benar semua ya. Sudah pintar-pintar. Apakah air bisa habis kalau dipakai lama-lama? Bisa. Bisa. Tidak bisa. Kalau air tidak bisa habis ya. Kalau air bersih bisa habis tidak air yang bersih? Air minum Bisa. bisa ya. Air bersih bisa habis. Kalau air biasa mungkin tidak bisa. Amati video berikut. Ya. Pak Guru akan putarkan video ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi.
Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Videonya terlihat belum? Videonya terlihat? Mas Amin? Videonya terlihat tidak? Terlihat. Oh, ya. Halo sahabat cerdas, Dengarkan ya. tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air.
Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Baik, sudah menonton videonya tadi? Sudah, Pak. Sudah jelas, nggih? Nggak usah diulang, nggih. Nah, Oke. bentar. Baik, sedikit menyinggung pertemuan kemarin ya di pembelajaran 1 sudah membahas tentang air ya, air bersih dan air Oke, Pak. bersih. Sekarang kita akan membahas siklus air. Tadi sudah menonton video. Nah, Pak Guru mau bertanya, informasi apakah yang kamu dapat dari pengamatan terhadap video tersebut? Video siklus air ya. Apa tadi? Di videonya ada apa saja? Mas Alfian, Pekerjanya. ada apa saja tadi di videonya? Yuk. Diterangkan apa tadi tentang siklus? Pengamatan terhadap Ya, pengamatan siklus air. Jadi air itu bisa habis atau tidak air? Tidak. Bisa. Enggak. Kenapa kok tidak bisa tadi? Kenapa? Karena siklus air itu berulang-ulang dari tanah, terus ada peristiwa kondensasi. Sebentar, ada yang masuk. Miftah ya. Di air itu selalu bersiklus ya, berulang-ulang dari penguapan, turun lagi, hujan, evaporasi ke tanah. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas. Proses apa saja yang terjadi pada saat terjadinya siklus air? Tadi apa? Penguapan, Ya. dan pengukuran. Iya, pinter. Mas Tamim mencatat ya tadi ya? Mencatat ya? Betul, Pak. Buku, wonten, Pak. Oh ya, di buku tema. Oke, pinter sekali, oke. Mas Alfian yang lain juga pinter-pinter ya. Jadi ada penguapan, evaporasi, kondensasi, dan juga ada turunnya hujan ya, hujan akibat dari evaporasi. Baik, selanjutnya ini ada evaporasi, penguapan. Baik, yang baru datang, Miftah, selamat bergabung. Ini adalah proses dari siklus air ya, ada transpirasi, kondensasi, presipitasi hujan. Dibaca ini yang transpirasi, bisa dibaca Mas Tamim atau Mas Alfian, Mbak Alivia. Ada yang mau membaca? Angkat tangan. Proses Ya. dengan Ya, bersama-sama ya, bersama-sama. hanya penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. Ya. Kondensasi. Mas Rakan. Proses. Semuanya ya bersama-sama. Di mana berubah uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan mengumpal sebagai awan. Ya, presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air diangkat menjadi besar. Lanjut ya, ini adalah sudah terlihat belum gambarnya? Jadi siklus air dimulai dari evaporasi ya. Evaporasi itu penguapan. Air di laut, sungai, danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Airnya yang di laut naik ke atas. Ini danau naik ke atas, yang di sungai naik ke atas. Kemudian terjadi kondensasi. Kondensasi adalah apa? Dibaca? Kondensasi uap air berkumpul di udara dalam bentuk awan. Ya. Setelah terjadi kondensasi, maka kondensasi ini akan terbawa oleh angin, ya, sehingga terjadi presipitasi atau hujan. Nama latinnya presipitasi.
Kalau istilah kita Kapan? air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya berubah. Di air di bumi itu tetap, tapi wujudnya bisa berubah-ubah. Jadi penguapan, seperti apa tadi, presipitasi hujan, ada yang hujan salju, ada yang hujan es. Ya, lihat buku ceritanya seru sekali tentang persahabatan semut. Ini ada sebuah percakapan ya. Berarti buku yang kami baca adalah buku bacaan fiksi. Ya. Buku bacaan. Pak, gomel kula boten saged to. Nggak bisa terlihat. Kula gabung ke tapi nggih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Gabung nggak apa-apa. Kalau ada yang kendali jaringan nanti bisa gabung ya. Oke. Wifi, Pak. Ya, pakai wifi ya. Ini ada urutan peristiwa ya, teks fiksi, pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, kumpulan masalah, puncak masalah konflik, penyelesaian konflik, akhir konflik. Ada 6 poin ya, di urutan peristiwa teks fiksi. Pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah bagi tokoh, permunculan masalah, puncak masalah, konflik, penyelesaian konflik, dan akhir cerita. Baik, ini baca bersama-sama ya. Teks semut dan beruang. Yuk. Pada suatu hari, Suatu hari berisi beruang melihat dalam mata air. Beri mengeluh, sepertinya air mata air ini ada. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala dan melihat tanah dengan teliti. Iya, lihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. Berhenti semut, teriaknya. Kok tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau akan kau. Ancam beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Budi. Ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Mencapai jauh. Dan berteriak, tak ada gunanya sembunyi. Aku bisa menemukanmu. ya, baik. Cukup Mas, terima kasih. Mas Amin. Ya, semuanya bagus membacanya Mbak Livia, Mbak Mista. Sekarang urutan peristiwa ya. Urutan peristiwa dari teks yang telah dibaca tadi berisi beruang melarang semut mengambil air. Dan semut tidak menemukan terus berjalan ke air. 3. Beri marah dan mencakar serta berteriak. Semut bingung dengan sikap Beri. Semut pergi dari tempat itu dengan Beri ke sarangnya. Nah, ini adalah urutannya ya. Ada puncak konflik, penyelesaian, dan akhir cerita. Akhir ceritanya semut pergi dari tempat itu ke sarangnya. Nah, tadi sudah Bapak kirimkan di grup ya, LKPD namanya, LKPD ya. LKPD lembar kerja peserta didik. Di grup nanti diunduh, dikerjakan. Ada linknya ini link mengerjakannya, nanti diklik, nanti keluar ya. Keluar nanti dikerjakan. Nah, ini. Coba ini ada kuis anak-anak.
kuis. Kuis untuk dijawab bersama-sama nggih. Coba, ini peristiwa apa? Kondensasi atau presipitasi? Yang apa ini? Benar. Kondensasi. Benar, terhilang. Kondensasi. Yang A ya. Yang A. A ini. A ada air menguap air menguap ke atas. Ini peristiwa kondensasi atau presipitasi? Kan ya tadi. Angkat tangan. Ya, Mbak Alivia apa? Kondensasi. Kondensasi. Kita coba nggih, kondensasi diklik. Ya, benar jawabannya Mbak Alivia. 100. Berarti anak-anak sudah pintar semua nggih. Baik. Ini sudah. Ini adalah link evaluasi ya. Nanti bisa dikerjakan. Link evaluasi tugasnya nanti Bapak bantu di grup ya. Kalangannya kalau belum jelas bisa ditanyakan di grup ya, nanti Bapak bisa bantu. Untuk mengerjakannya nanti anak-anak mengisi nama, nomor, presensi ya. Evaluasi. Kemudian diperiksa kerjaannya. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, anak-anak tadi telah belajar apa saja? Tentang apa tadi? Evaluasi. Kondensasi ya, itu termasuk dari siklus air. Air itu bisa habis atau tidak? Tidak. 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 Kenapa kok tidak habis? Kok tidak bisa habis? Kenapa? Karena siklus air. Karena terjadinya proses siklus air ya, betul sekali Mas Tamim. 100 dapat tambahan nilai ya. Semuanya pintar, Mbak Alivia, Mas Alfian. Nah, tadi di proses urutan peristiwa teks ini ada 6. Apa saja anak-anak tadi? Pengenalan situasi cerita. Yang 2? Pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah tokoh. Ya, munculnya masalah. Masalah atau konflik. Nah, jadi di teks tadi sudah Bapak contohkan nggih, teks semut yang duluan. Nah, pengenalan situasi itu di paragraf pertama ini. Dari si beruang melarang semut mengambil air. Ini namanya pengenalan situasi. Kemudian di paragraf kedua sudah mulai muncul permasalahan. Nah, di paragraf ketiga ini adalah puncak ya. Puncak permasalahan. Beri marah dan mencatat serta berteriak. Ini adalah puncak marahnya. Kemudian diselesaikan oleh penyelesaian konflik, yaitu semut bingung dengan sikap Beri. Ini semut memberikan saran nasihat kepada Beri. Kemudian di akhir cerita semut pergi dari tempat dan Beri kembali ke baik. Terima kasih anak-anak sudah ikut Zoom meeting ya pada pagi hari ini. Banyak sekali kendalanya, tentunya kendala jaringan, kendala kuota, HP, HP-nya dibawa ibunya. Ya itu nggak apa-apa. Besok tetap semangat belajar. Hari Senin ya Mbak Nia juga bergabung di Mas Asrofi. Teman-teman nanti bisa anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya, evaluasinya sudah Bapak share. Apabila ada kesulitan nanti bisa ditanyakan, ya. Terima kasih. Pak. Bagian ini yuk kita akhiri dengan berdoa, Mas. Tadi Mas Tamim sudah, sekarang Mas Rakan dipimpin berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Bapak akhiri dan pertemuan ini. Selamat mengerjakan. Nanti hasilnya berupa rekap ini Bapak akan share di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak telepon. Keluar.